Shalom warga kerajaan. Nah, masih dalam suasana perayaan kebangkitan. Bukan Easter ya. Bukan cari telur ya. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau sudah melihat gambar di belakang ini ada satu yang kurang cocok. Yaitu batu penutup kubur. Karena dalam bahasa aslinya dalam Injil Yohanes dikatakan airo. Terpental jauh oleh tangan yang tidak kelihatan. Sampai hari ini saya percaya kubur Yesus yang ditemukan itu the garden tomb. Di luar kota Yerusalem. Dan mereka tidak pernah menemukan batu besar itu. 2 ton beratnya. Batu besar apa yang menutupi berkat saudara? Ada tangan yang tidak kelihatan itu. Yang akan membukanya. Jangan bertanya seperti para wanita. Siapa yang menggulingkan kubur buat kita? Siapa yang buka jalan buat kita? He is the way. Dia akan buka jalan. Menarik sekali. Sedikit pelajaran saudaraku hari ini. Dari nama Tuhan Yesus dalam bahasa Mandarin. Yesus Citu, Yesus Kristus. Ya, jadi kalau ada teman-teman Anda yang berkata, oh itu untuk orang barat. Saudara yang kasih Tuhan. Sama sekali Tuhan Yesus bukan dari Amerika ya. Jangan keliru ya. Nah kita melihat di sini nama Yesus Citu. Ya. Yang pertama itu kita lihat. Itu 2 telinga saudara. Oh dia datang jadi perantara. Antara Allah dan manusia. Antara manusia dengan manusia. He's the Prince of Peace. Dia adalah peacemaker itu. Dan sampai sekarang sudah duduk di atas tahta. Memerintah alam semesta. Dia masih berdoa untuk saudara saya. Dia masih mendengar. Dengan kedua telinganya. Seorang hakim yang baik tidak mendengarkan salah satu. Tapi mendengarkan keduanya. Dan dialah hakim agung kita. Dan pembela kita sekaligus. Yang kedua. Di sini adalah terdiri dari 2 huruf. Yaitu ikan. Dan di sini tanaman gandum. Masih ingat 5 roti 2 ikan? Waduh saudaraku. Tapi yang menarik ketika disatukan artinya apa? Come back to life. Itulah yang kita rayakan. Dan itulah membuat dia tidak ada duanya. Yang semua para pemimpin yang dihormati itu ada di dalam kuburan. Dan orang mengikut orang yang mati ribuan tahun. Tetapi praise God, saudara saya mengikut dia who is come back to life. Lalu kemudian perkataan Kristus diterjemahkan Citu. Di sini kita lihat yang bagian bawah itu. Foundation, itu kan gambar tanah ya. Ya, di atas tanah. Jangan lupa firman Allah mengatakan bagaimana Yesus yaitu adalah fondasi satu-satunya. Kita membangun kehidupan kita membangun apapun. Tidak boleh di atas dasar yang lain. Tetapi apa? Tetapi di atas dasar yaitu Kristus. Dan yang terakhir, memerintah, governing, supervising, governing. Salah satu nama Tuhan Yesus adalah the governor. Bukan gubernur ya, apalagi gak benar. Tetapi adalah yang memerintah, yang menentukan. Mau hidup bersuka cita penuh kemenangan, percaya kepada dia yang come back to life. Yang mau mendengarkan. Dan juga saudaraku, dia yang menentukan. Dia adalah the Lord, the Master and the Lord. God bless you, warga kerajaan. Rejoice in him. Haleluya. Amin.
Demi kenyamanan bersama dalam beribadah, kami menyarankan Anda untuk mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Saat memasuki RCC, pastikan tetap menjaga jarak, tidak saling bersentuhan dan berjabat tangan, atau bahkan berpelukan. Selalu gunakan masker saat berada di lingkungan RCC, cuci tangan di tempat yang telah disediakan atau di toilet, dengan penggunaan air dan sabun serta cara mencuci tangan yang benar. Bersedia untuk ditermogan oleh satpam hotel di pintu masuk menuju RCC. Saat masuk ke RCC, silakan berbaris dengan menjaga jarak sesuai garis merah dan bukan pada tanda silang. Memakai hand sanitizer yang telah disediakan oleh penerima tamu atau usher, mengambil roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Memasuki RCC ke arah kursi yang telah disusun berjarak. Dan tidak diperkenankan untuk memindahkan atau menggeser kursi yang telah diatur jaraknya. Persembahan tetap diadakan secara virtual dengan scan QR Code berikut. Dan bagi jemaat yang tidak mempunyai aplikasinya, dapat mengambil amplop persembahan khusus di meja yang telah disediakan. Untuk memasuki ruang ibadah, pintu diarahkan satu arah. Pintu masuk lewat pintu A, kemudian pintu B. Pintu keluar adalah pintu C. Apabila Bapak Ibu ke toilet, dapat keluar melalui pintu C dan masuk kembali melalui pintu B. Tidak diperkenankan keluar melalui pintu B dan masuk melalui pintu C. Apabila Bapak Ibu masih berada di area Community Hall, Bapak Ibu dapat keluar juga melalui pintu A, sesuai arah yang ditentukan. Demikian protokol kesehatan yang berlaku di RCC Balikpapan. Selamat beribadah, enjoy the service, stay safe, and stay healthy. God bless you all. Prokes diutamakan. Prokes diutamakan. Kita saling jaga. Kita saling jaga. Ayo, ibadah onsite. Siapa takut? Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Saya sangat bersuka cita karena kita bisa berjumpa kembali walaupun hanya melalui online, ibadah online ya. Saya perlu informasikan bahwa saat kita ibadah online, ada saudara-saudara kita yang juga sudah beribadah secara onsite di RCC Novotel. Untuk bisa mengikuti ibadah onsite ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu harus mendaftar. Ya, link pendaftaran untuk ibadah Raya Rock Balikpapan secara onsite saya bagikan kepada gembala-gembala kakak setiap hari Kamis. Jadi Bapak Ibu hari Kamis siang itu sudah bisa minta linknya kepada gembala kakak untuk segera mendaftar mengikuti ibadah secara onsite di RCC Novotel. Ada 2 pilihan jam ibadah, jam 9 pagi dan jam 11 siang. Setiap kali ibadah dibatasi 35 orang. Jadi Bapak Ibu kalau mendaftar, klik linknya dan pilihan jamnya sudah tidak ada, berarti itu sudah penuh. Jadi tinggal pilih yang ada, yang tersedia. Jadi kalau Bapak Ibu terlambat mendaftar, maka jam ibadah yang Bapak Ibu inginkan sudah penuh, berarti Bapak Ibu pilih jam yang lain. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu untuk bisa yang boleh mengikuti ibadah onsite adalah mereka yang usianya di bawah 55 tahun dan dalam keadaan sehat.
bagi para senior yang 55 tahun ke atas masih belum diizinkan untuk beribadah secara onsite. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah berusia 55 tahun ke atas yang senior dan sudah divaksin 2 kali, dan dari vaksin yang kedua kali sudah melewati waktu 30 hari, jadi sudah lewat masa 30 hari itu setelah vaksin kedua, Bapak Ibu bisa ikut ibadah secara onsite. Tapi pastikan ya, sudah divaksin 2 kali dan sudah melewati masa 30 hari setelah vaksin yang kedua, Bapak Ibu bisa ikut ibadah secara onsite. Dan untuk adik-adik Rocky masih belum ibadah onsite. Adik-adik Rocky ibadahnya masih online. Kemudian Bapak Ibu, untuk paket-paket perjamuan kudus, Bapak Ibu bisa ambil di Rock Center kapan saja setiap hari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Nah sekarang tersedianya bukan di dalam Rock Center, tapi di pintu keluar. Jadi tidak perlu masuk ke dalam Rock Center. Bapak Ibu datang aja ke Rock Center, di depan pintu Rock Center sudah tersedia meja dan ada kontainer kecil. Nah di dalam kontainer itu berisi paket-paket perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa ambil sesuai dengan kebutuhan. Jadi satu paket itu isinya 5 roti dan 5 anggur untuk 1 orang selama 1 bulan. Jadi kalau Bapak Ibu yang perjamuan kudus di rumah 3 orang, ambil aja 3 paket untuk 3 orang selama 1 bulan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sebelum ambil, kita tetap protokol kesehatan ya. Cuci tangan, pakai hand sanitizer, baru ambil paket perjamuan kudus sesuai dengan kebutuhan. Oke Bapak Ibu, kita akan segera memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mengikuti ibadah ini dengan hati yang fokus, hati yang menyembah, karena Sang Raja yang kita sembah itu hadir bersama kita di rumah kita masing-masing. Dan duduklah dengan nyaman bersama anggota keluarga di rumah kita masing-masing. Ikuti semua rangkaian ibadah dari awal sampai akhirnya, dan saya percaya dan yakin kita semua pasti diberkati Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh your presence, oh your presence, oh your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you never Kau dahsyat Yesus. Thank you Lord, thank you Father. Kau baik Tuhan, Kau dahsyat Yesus. Thank you Lord, thank you Lord, we worship you Lord, yes you Lord. Thank you Tuhan, terima kasih Yesus. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you Lord, I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing
All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Shalom. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu. Mari buka hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini lagi kami bisa beribadah, memuji Tuhan, membesarkan Tuhan, menyembah bersama-sama, bersepakat walaupun dilakukan di rumah masing-masing. Tapi puji Tuhan, di setiap rumah pun Engkau ada. Dan Engkau pasti menikmati semua yang kami lakukan pagi hari ini karena kami melakukannya dari hati kami yang benar-benar menghormati, mengasihi Engkau dan mendedikasikan hidup kami kepadamu. Sekarang kami buka hati yang luas, yang subur, mengizinkan Tuhan bicara pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu buat kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Dan inilah urutan penghormatan itu. Number one, God. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Khususnya minta pada penghormatan pada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah satu pribadi, bukan sesuatu. Ya, karena itu saya mengembangkan yaitu Holy Spirit Consciousness. Kesadaran hadirnya Roh Kudus. Banyak orang itu kesadarannya roh jahat, kuasa gelap. Sadarlah, namanya Immanuel. Tuhan yang menyertai kita setiap saat. Ya, beberapa waktu yang lalu Pak Arifin, senior pastor kita, mengingatkan kita untuk mengembangkan apa yang dia sebut Holy Spirit Consciousness atau kesadaran akan keberadaan Roh Kudus. Ya, secara khusus di conscious atau hati nurani kita, ya. Jadi ini penting sekali untuk menolong kita hari-hari ini berjalan dalam tuntunan Tuhan yang lebih nyata dan lebih praktis. Nah, ketika Pak Arifin beberapa minggu yang lalu dalam Suara Gembala menyampaikan hal ini, yaitu mengembangkan kesadaran akan Roh Kudus atau Holy Spirit Consciousness, maka saya merasa ini adalah sesuatu yang harus kita pahami lagi, kita belajar lagi. Tidak sambil lalu, sambil lewat. Saya merasa ini penting sekali untuk kita highlight, kita diskusikan nanti di kakak-kakak komsel-komsel masing-masing akan urgensi kalau saya bisa bilang pentingnya kesadaran nurani akan keberadaan Roh Kudus. Nah, untuk menyegarkan saya ingatkan Bapak Ibu dikasih Tuhan tadi sebelum firman Tuhan ini akan cuplikan dari apa yang Pak Arifin sampaikan beberapa minggu yang lalu. Nah, mari kita dulu baca ayatnya, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yang lain ini selain Yesus, ya. Penolong, P besar, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Lihat itu, memang kita juga tidak lihat Dia, tapi kita mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam within, di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu.
Bapak Ibu lihat bahwa ketika Yesus akan naik ke sorga, dia lebih dahulu mengingatkan kita bahwa dengan Yesus naik ke sorga, kita tidak akan ditinggalkan seperti yatim piatu, kita akan diberikan penolong yang lain. Nah, hebatnya penolong ini, kalau saya bisa bilang sifatnya itu adalah roh. Kenapa? Karena dia akan diam di dalam kita selama-lamanya. Dia adalah penolong. Mari katakan sama-sama penolong. Oh ya, dia penolong. Dunia tidak bisa melihat dia. Termasuk kita tidak bisa lihat dia. Tapi dunia tidak bisa mengenal dia. Kita mengenal dia. Nah, dia akan menyertai kita karena dia di dalam kita. Ayat yang lain, Yohanes 14 ayat 26. Kita lompat. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Beberapa waktu yang lalu, jauh sebelum masa pandemi, atau hampir bersama dengan masa pandemi tahun lalu, saya pernah mengajarkan, sudah ingat, Holy Spirit is so real. Roh Kudus sangat nyata. Sebenarnya pelajaran kita saat ini hampir sama. Untuk refresh lagi, ingatkan kita bahwa kita harus mengembangkan yang Pak Arifin bilang Holy Spirit consciousness, ya, atau kesadaran akan keberadaan Roh Kudus. Kenapa ini penting? Setidaknya ada 3 alasan mengapa kita perlu mengembangkan Holy Spirit consciousness atau kesadaran akan Roh Kudus. Nomor 1, karena Roh Kudus itu adalah pribadi. Ingat Pak Arifin bilang dia bukan sesuatu, dia adalah seseorang, dia adalah pribadi. Dan tidak hanya pribadi, dia adalah kekuatan. Jadi penting buat kita untuk tidak, atau setidaknya kita memastikan tidak berjalan sendiri hari-hari ini. Di dalam kita melakukan firman dan belajar menjadi serupa Kristus, semakin disempurnakan, menjadi display kerajaan sorga, lewat berbagai suka duka, dinamika kehidupan kita di pekerjaan, di dalam rumah tangga, sebagai anak muda, di kampus, di sekolah kita, dalam pergaulan kita, maka penting sekali kita menyadari bahwa kita tidak sendirian. Dalam segala situasi, bukan pada kasus-kasus tertentu saja. Apalagi kasus-kasus tertentu yang membutuhkan keyakinan bahwa kita ini tidak sendiri. Ya. Misalnya dalam pergumulan yang berat, kita merasa kita lonely, tidak ada yang mengerti kita nggak dipahami, nggak ada yang support kita. Nah, dalam hal itu memang penting untuk kita mengembangkan kesadaran bahwa sebenarnya kita tidak sendirian, ada Roh Kudus. Nah, tapi menurut saya tidak pada kasus-kasus seperti itu. Saya mengajak kita untuk keseluruhan hidup kita, keseluruhan, bukan hanya karena kita butuh, tapi penting untuk kita mengembangkan kesadaran bahwa Roh Kudus itu nyata, dia ada dengan kita, dia pribadi, dia bahasa yang lain bilang manunggal, menjadi satu di dalam kita, bersama kita. Kalau kesadaran akan keberadaan Roh Kudus ini begitu nyata, saya kok meyakini kehidupan kita akan sangat berbeda. Respon kita akan berbeda, sikap kita akan berbeda, akhirnya perilaku kita, kelakuan kita pun menjadi berbeda karena kesadaran akan keberadaan Roh Kudus. Jadi alasan pertama karena Roh Kudus pribadi dan kekuatan. Kekuatan. Coba bayangkan itu, kekuatan itu built in. Dia ada di dalam kita. Coba ambil waktu sebentar. Coba renungkan baik-baik. Kekuatan itu, yang mana itu adalah Roh Kudus, itu menyatu, manunggal. Ada di dalam kita.
Alkitab bilang tadi, selama-lamanya menyertai kita. Enggak pernah enggak, kekuatan, power. Itu ada di dalam kita. Power yang kita butuhkan setiap saat sebenarnya itu ready, itu standby. Tinggal kita sadar enggak ada itu. Itu sebabnya kita belajar sekarang mengembangkan kesadaran bahwa Roh Kudus itu ada dengan kita. Dan itu penting. Bayangkan Bapak rohani kita, Pak Arifin. Dia sendiri belajar katanya. Mengembangkan kesadaran akan Roh Kudus. Saya sudah sejak lama belajar hal ini. Oleh sebab itu saya dalam beberapa kesempatan mengingatkan kepada saudara semua, keluarga rohaniku, Rock Balikpapan. Untuk dengan berbagai judul pengajaran. Intinya saya ingin mengajak saudara untuk ingat Roh Kudus nyata, Roh Kudus itu menyatu di dalam kita dan kita perlu mengembangkan kesadaran itu. Alasan yang kedua, Roh Kudus membimbing, ya, Dia membimbing. Jadi dengan kita membangun kesadaran akan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita setiap saat di mana saja kita berada, menyatu dalam kita, maka harusnya kita akan berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Kenapa kita gagal? Karena kita kurang mengembangkan kesadaran akan Roh Kudus. Yang akibatnya adalah karena kurang dikembangkan kesadaran akan Roh Kudus, Holy Spirit Consciousness, maka akhirnya kita berjalan sendiri dan berulang kali kita tidak melibatkan Roh Kudus, tidak tanya Roh Kudus. Memang sih kendalanya adalah Roh Kudus tidak terlihat, ya. Pernah kan kita belajar hanya karena tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Ingat saya bilang, ya, saya tidak bisa melihat otaknya adik saya Icat. Saya tidak bisa lihat otaknya dia. Masa saya bilang Icat tidak punya otak, gitu ya? Kenapa Pak Herol bilang Icat tidak punya otak? Tidak ada, tidak kelihatan. Itu kan tidak kelihatan. Tapi saya nggak berani bilang dia tidak punya otak. Hanya karena dia tidak terlihat otaknya. Nah itu contoh paling gampang, ya. Sudah dikasih Tuhan. Hanya karena Roh Kudus tidak terlihat bukan berarti dia tidak ada. Nah kegagalan kita untuk mengembangkan kesadaran akan keberadaan Roh Kudus karena kita memang lebih banyak deal atau sadar pada yang kelihatan. Ingat ya pelajaran yang waktu lalu, melihat yang tidak kelihatan. Kan pernah kita belajar itu. Untuk kita mengembangkan kesadaran, melihat yang nggak kelihatan. Salah satunya adalah Roh Kudus, nggak kelihatan. Tapi mari kita lihat dia setiap hari, setiap saat. Nah gitu ya. Dan dengan demikian, kita akan bisa melibatkan dia, mendengar dia bicara, dan tentunya memang perlu dilatih. Kita akan belajar sebentar ada beberapa hal, beberapa tips, beberapa tindakan yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kesadaran akan keberadaan Roh Kudus. Tapi kenapa dia penting? Karena nomor 2, Roh Kudus itu membimbing. Nah kita bisa lost bimbingan Tuhan, bimbingan Roh Kudus, karena hal ini karena kita tidak menyadari Roh Kudus ada gitu. Yang ketiga, akhirnya karena kita mengembangkan kesadaran akan Roh Kudus selalu ada menyertai kita, hidup kita itu jadi aware, ya. Jadi terjaga, jadi hati-hati. Kenapa? Ada Roh Kudus loh. Gitu kan? Istri nggak ada, tapi Roh Kudus ada. Ya, orang tuamu nggak ada, tapi Roh Kudus ada. Roh Kudus ada, guru enggak ada, tapi Roh Kudus ada. Nah, mengembangkan kesadaran akan keberadaan Roh Kudus, tolong kita akan semakin punya integritas, semakin tulus. Kenapa? Karena walaupun enggak ada orang, Roh Kudus ada. Jadi kehidupan kita akhirnya jadi semakin berkualitas, semakin unggul, karena apa yang kita lakukan bukan karena apa yang dilihat oleh manusia, atau yang kita lakukan adalah apa yang kita lihat, tapi yang kita lakukan mau dilihat manusia atau mau tidak dilihat sekalipun, termasuk kita tidak lihat, kita tahu ada yang lihat, yaitu siapa? Roh Kudus. Ya, mungkin gestur yang tepat bukan Roh Kudus begini, tapi Roh Kudus gitu ya, bukan Roh Kudus.
dengan gestur begini, tapi Roh Kudus. Bisa ikutin enggak? Ya, ini spontan ya. Ya bilang Roh Kudus. Tunjuk ke sini. Roh Kudus. Bukan Roh Kudus. Nanti cenderung Roh Kudus, oh berarti jauh dong Roh Kudus di atas dia. Enggak, Roh Kudus. Atau pakai 5 jari, Roh Kudus. Dia ada. Kalau kita mengembangkan kesadaran itu, kita akan jaga mulut, jaga sikap, jaga apa yang kita tonton, jaga kelakuan di kantor. Kenapa? Nggak ada yang lain, nggak ada CCTV, nggak ada. Roh Kudus ada. Roh Kudus ada. Jadi kehidupan kita jadi sangat berkualitas. Kenapa? Karena kita lakukan bukan semata-mata karena diawasi oleh CCTV, oleh siapapun, tapi karena ada Roh Kudus. Jadi berkualitas yang kita buat. Jadi tulus, jadi penuh integritas. Kenapa? Walaupun tidak ada orang lain yang mengawasi, tapi Roh Kudus melihat kita. Gitu ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Oke, saya selesai dengan 3 sikap bagaimana mengembangkan kesadaran akan Roh Kudus. Nah ini praktis, ada 3 sikap yang saya tawarkan tuh Anda bisa segera lakukan. Yang pertama, berkomunikasilah sebagai seorang anak atau sahabat. Ya, saya dengan anak-anak saya mengembangkan hubungan tidak hanya papi dan anak-anak, tapi brotherhood. Ya, Anda bisa tanya kepada anak-anak saya brotherhood. Ya, kadang-kadang supaya lebih blend, ya, lebih bonding, saya suka panggil bro, gitu ya. Ini saya sering ulang kan ya. Dan itu betul, bahkan istri saya juga panggil bro, anak-anak saya juga panggil bro. Saya tahu mereka bukan kurang ajar, mereka respect saya, tapi akhirnya hubungan jadi sangat tidak ada batas top down ya, pimpinan dan bawahan gitu ya, papi dan anak. Untuk beberapa hal peran itu harus ada, bahwa saya ayahnya dan mereka anak. Mereka harus dengar saya imam di rumah, bisa ya. Tapi peran itu jangan selalu ada, jangan selalu itu maksudnya. Ada saatnya kita sepantaran, karena kita brother, sisterhood. Yanti dengan anak ceweknya If, sisterhood ya. Jadi komunikasi jadi lebih enak karena sebagai saudara, sebagai sahabat. Itu yang dilakukan di rumah saya gitu ya. Jadi kita dengan Tuhan, kita dengan Roh Kudus bisa mengembangkan hubungan antara kita dengan Bapak kita atau kita dengan sahabat kita ya. Yesus sobat yang sejati, Roh Kudus juga. Galatia 4 ayat 6 kan bilang begini. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ya, Bapa, ke dalam hati kita, rohnya ke dalam hati kita yang membuat kita berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi rohnya itu sudah diberikan kepada kita. Kembangkan komunikasi yang natural, ya, informal, nggak resmi. Libatkan dia setiap saat. Satu ayat lagi, Yeskiel 3:24. Tetapi masuklah roh ke dalam aku dan ditegakkannya aku, lalu ia berbicara dengan aku. Nah, roh berbicara, katanya, pergilah pulang, kurunglah dirimu di dalam rumahmu. Nah, dalam konteks Perjanjian Lama, memang Roh Kudus itu upon. Dia masuk ya, dia masuk. Dia ada di atas kita, di sekitar kita, dan dia masuk. Tapi dalam Perjanjian Baru ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus tidak hanya upon us, tapi within us gitu ya. Dia ada di dalam kita, dia menyatu bersama dengan kita. Tidak hanya dari luar masuk ke dalam, yang disebut kepenuhan roh, tapi kita juga percaya Roh Kudus ada. Tadi ayat sudah bilang kan, dia di dalam kita, dia menyertai kita. Nah, tapi dari Yeskiel 3:24 kita belajar bahwa Roh Kudus juga berbicara kepada kita. Poinnya di situ. Jadi berkomunikasilah dengan Roh Kudus. Memang pasti bukan audible. Saya percaya di antara saudara sudah mulai punya pengalaman bagaimana Anda berkomunikasi dengan Roh Kudus. Saya selalu mengembangkan itu. Ya, kadang-kadang kalau cuma di mobil saya sendirian atau dengan istri dan anak-anak, saya kan pernah bilang kalau saya mau cari parkiran yang spesial, ketika parkiran penuh saya tanya, di mana Roh Kudus fasilitas kerajaan sorga? Saya ngomong itu enggak bercanda, saya bersungguh-sungguh ngomong. Kalau emang Roh Kudus kasih parkiran yang bagus, ya puji Tuhan. Kalau enggak, ya puji Tuhan. Tapi saya mengembangkan, ya katakan sama-sama mengembangkan ya. Kesadaran akan Roh Kudus. Apalagi di saat-saat yang
yang penting, yang spesial, yang saya membutuhkan hikmat, membutuhkan tuntunan, membutuhkan bimbingan, maka saya benar-benar ngomong ya. Nah tentunya Anda lihat situasi dong ya. Kalau di tengah-tengah teman kantor Anda bicara kepada pribadi yang tidak terlihat, nanti dikira kita apa lagi gitu ya. Sudah stres gara-gara pandemi gitu ya. Ya, jadi lihat-lihat. Tapi kalau dan ngomongnya pun enggak harus audible kan, bisa ngomong dalam hati gitu kan. Terserah bagaimana saudara mengembangkan hubungan Anda dengan Roh Kudus. Tapi ajak dia bicara, libatkan dia, itu poinnya ya. Libatkan dia, tanya dia. Saya suka tanya Roh Kudus saya mau memutuskan sesuatu, saya mau menginjil, saya mau pilih jalan yang mana Roh Kudus, tolong tuntun saya, mau ke kiri atau ke kanan, ada simpangan ini, saya suka kayak gitu. Atau saya mau ada urusan-urusan dengan pemerintah, saya butuh tanda tangan, saya banyak pengalaman saya yang saya sudah sering ceritakan di mimbar, ya. Keluarga besar pasti banyak tahu, urusan izin gereja, di awal dari kita mulai, 15-16 tahun yang lalu saya ke Samarinda, saya bilang Roh Kudus, saya mau ketemu sama pejabat ini, tolong dong Roh Kudus jangan keluar dia. Kalau saya keluar jauh-jauh ke Samarinda, belum ada jalan tol kan waktu itu, saya mau ke sana Roh Kudus, saya butuh tanda tangannya Roh Kudus, kalau bisa Roh Kudus, dia ada di tempat. Kan enggak salah ngomong begitu, enggak ngatur Tuhan juga, enggak. Tapi kan sebagai sahabat, saya libatkan Roh Kudus. Itu namanya mengembangkan Holy Spirit consciousness ya. Saya ajak ngomong dan saya minta dong Roh Kudus. Dan tahukah saudara, ini mimbar Tuhan yang kudus, saya bersaksi dalam nama Tuhan loh ya. Hampir semua yang saya minta itu dikabulkan, apalagi dalam kepentingan pekerjaan Tuhan, dalam kepentingan gereja, dalam kepentingan pelayanan, dalam kepentingan penginjilan. Lebih 90% semua dikabulkan, dimudahkan, ditolong Tuhan. Dan ceritanya agak drama-drama. Saya pernah datang ke kantor kelurahan, saya minta Roh Kudus butuh tanda tangan dari Pak Lurah. Waktu saya sampai, pejabat kelurahan bilang, Bapak mau ketemu saya Pak Lurah. Wah Pak Lurah sudah keluar tuh, sudah dari tadi gitu. Bapak terlambat. Tiba-tiba satu petugas bilang, enggak Pak Lurah masih di parkiran. Loh bayangin. Jadi orang itu yang panggil Pak Lurah, bayangin. Orang itu yang panggil masih di parkiran. Padahal saya tidak bilang begini, panggil dong Mbak. Saya tidak bilang gitu. Dia yang datang panggil, Pak Lurah datang dan dia tanda tangan. Saya sudah berdoa di rumah, Roh Kudus ini urusan, kalau pejabat yang saya mau ketemu, biar dia tidak keluar dulu Roh Kudus ya, cegat. Dan pengalaman itu beberapa kali terjadi. Beberapa kali terjadi. Soalnya ingat saya pernah cerita dengan izin rekomendasi gereja kita di kantor Bamak. Departemen Agama ya, Depak gitu ya, yang ada di Kanwil di provinsi di Samarinda. Saya butuh tanda tangannya. Dan waktu saya sampai, betul sudah jam untuk pulang untuk istirahat. Ternyata si pejabat lagi ada tamu. Jadi tamu itu seperti Tuhan taruh supaya dia tidak buru-buru pulang. Dan ketika tamu pulang saya langsung pepet, saya langsung datang. Dan ternyata selesai hari itu urusannya. Mari ya, kita tidak ngatur Tuhan, tapi kembangkan komunikasi yang natural gitu. Bahwa dikabulkan urusan nanti. Apalagi dalam kepentingan pelayanan, pekerjaan Tuhan, penginjilan. Oh saya percaya Tuhan akan campur tangan. Yang pertama sikap yang kita bisa ambil adalah berkomunikasilah dengan Roh Kudus. Libatkan dia. Bisa dalam hati, bisa berbisik. Terserah bagaimana cara saudara berkomunikasi. Yang kedua, sikap yang kedua adalah tidak keraskan hati pada suara Roh Kudus. Ibrani 3:7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Sebab itu ayat 7 bilang, seperti dikatakan, lihat Roh Kudus pada hari ini jika kau mendengar suaranya. Nah, kalau Roh Kudus tunjuk ke sini, suaranya ke sana gitu ya, enggak apa-apa. Jadi tidak keraskan hati, nomor 2. Jadi kalau Roh Kudus mulai bicara, kita kan sedang melatih diri nih, mengembangkan. Roh Kudus mendapat tuntunan, sudah seperti dicegah, jangan dulu, jangan keraskan hati. Atau Roh Kudus menolong kita, berbicara pada kita, kasih sama orang itu, berkati dia, jangan ditahan. Hari-hari ini saya sangat menikmati bagaimana Roh Kudus bicara untuk saya berbagi kepada banyak hamba Tuhan, banyak pelayanan. Karena sekarang seperti saya ulang-ulang, kita punya banyak kesempatan untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Karena saya belajar taat,
untuk penjualan tanah, ada perpuluhan yang diambil dan perpuluhan itu saya bilang kepada tim keuangan mau saya dedikasikan untuk penginjilan dan misi, ya. Ya, dan itu yang terjadi. Kita memberkati banyak pekerjaan Tuhan. Minggu ini pun mungkin ada 5 atau 6 pendeta yang Tuhan gerakkan untuk mulai diberkati, ditransfer, tanya rekeningnya, ditransfer. Ada 5 sampai 6 pendeta minggu ini. Dan saya bilang, selalu ada feedback, ada kesaksian. Anda bisa cek bendahara yang saya selalu suka kasih cerita kesaksiannya supaya bendahara benar-benar juga menikmati bagaimana kita mau taat sama Roh Kudus. Dan selalu ada feedback, ada kesaksian dari mereka. Dan tentunya saya kalau berkati saya tidak mau yang pendeta minta-minta atau punya iman bisik-bisik. Kalau gitu saya tidak akan bakal tergerak gitu ya. Yang upload status Facebook, tunjukin dia butuh ini, dia butuh itu. Oh, saya sangat tidak bisa tergerak dengan hal itu. Tapi saya memantau pendeta yang dalam kesunyian, dalam keheningan. Yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya tidak pernah tahu kabar dia, tidak pernah ada di sosmed. Kalaupun di sosmed saya tidak pernah baca tentang kebutuhan. Dia bicara, dia pekerjaan Tuhan, dia tentang iman, dia tidak pernah ngomong tentang apa yang dia butuhkan. Nah, saya tertarik orang-orang model begitu. Dan tentunya Roh Kudus bicara untuk, hey, berkati. Dan selalu ada feedback yang mengkonfirmasi bagaimana mereka harus bayar uang sekolah anak. Rata-rata mereka kasih emoticon yang penuh dengan air mata, rata-rata saya selalu dapat itu ya. Saudara bisa lihat WA saya ya. Dan mereka say thank you dan saya selalu tunjuk Yesus, berterima kasih kepada Tuhan, berharap pada Tuhan jangan pada manusia. Saya selalu kasih tahu, kesempatan saya ingatin mereka supaya jangan bergantung pada manusia tapi bergantunglah pada Tuhan. Tapi Tuhan menggerakkan gereja kita untuk mulai memberkati mereka. Roh Kudus yang bicara. Pada hal-hal yang sederhana, misalnya dalam kehidupan yang tertib, Roh Kudus bilang jangan buang sampah, Roh Kudus bilang ini, coba belajar taat. Saudara naik mobil saudara tiba-tiba ada nasi bungkus yang lagi ada 2-3 bungkus, kemudian tiba-tiba ada orang lewat, bilang kasih sama dia. Saudara taatlah, saudara ke KFC atau kemana, tiba-tiba bawa lebih, ada orang lewat, mungkin tukang parkir atau siapa, Roh Kudus bicara. Hal-hal seperti itu jangan keraskan hati, itu hanya latihan. Itu bukan segala-galanya. Itu hanya melatih untuk peka. Bukan segala-galanya. Berkati itu bukan, walaupun itu pasti punya dampak. Tapi apa sih nasi bungkus? Yang lebih mahal dari Anda belajar taat. Bukan supaya dia tidak kelaparan. Nasi bungkus cuma sekali kita kasih. Kecuali kita kasih nasi bungkus sepanjang umur hidupnya. Dia pasti hidup. Tapi kalau cuma itu sekali itu, memang pasti dia akan bersuka cita. Mungkin tidak punya makan hari itu. Tapi lebih berdampak besar pada kita justru. Kenapa? Kita melatih, kita punya ketajaman mendengar Tuhan bicara. Nah itu yang lebih penting. Kalau Anda mulai dengar, tidak keraskan hati dalam hal kecil, Roh Kudus bicara untuk kita melangkah. Kadang-kadang dalam hal sederhana, misalnya begini. Roh Kudus bilang begini, peluk anakmu. Jadi saya langsung, kapan hari saya panggil si Kevin, Koko. Saya buka tangan, hak gitu ya. Lagi saya langsung, oke, peluk dong gitu. Kenapa? Karena seperti Roh Kudus bilang, hey, peluk dong anakmu. Saya datang, saya peluk gitu. Jadi hal simple. Saya mengembangkan ini, Holy Spirit Consciousness. Udah lama saya belajar kembangkan. Dalam hal sederhana, misalnya Roh Kudus bilang, hey, cium dong, peluk dong istrimu. Saya lakukan gitu, saya lakukan. Hal-hal seperti itu ya. Bukan hal-hal yang spektakuler sebenarnya. Tapi hal kecil yang kita tidak keraskan hati, saya percaya tambah lama kita tambah peka, tambah ngerti apa yang Roh Kudus mau. Yang terakhir adalah uji sesuai firman ya. Yang pertama kembangkan komunikasinya, kedua jangan keraskan hati, yang ketiga tentunya diuji sesuai firman. 2 Timotius 3:16 segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memberi kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi itu fungsinya firman. Dia mengajar, dia menyatakan kesalahan, dia perbaiki kelakuan, dia didik orang dalam kebenaran. Maka firman sebagai batu uji ini yang harus menjadi landasan apabila kita seperti mendapatkan tuntunan Roh Kudus untuk melakukan sesuatu. Tentunya pasti kalau ada suara, bunuh dia, tidak sesuai firman. Pasti bukan Roh Kudus, ya. Ambil barang itu yang bukan barang kita. Terus kita merasa, saya disuruh Tuhan tuh ambil barang orang lain. Tidak sesuai firman sudah itu pasti bukan Roh Kudus. Tidak tahu dari roh mana itu. Jadi pasti sesuai firman, ya. Misalnya kalau peluk anak, ya sesuai firman lah. Tapi peluk istri orang, itu bukan sesuai firman, ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, coba lihat.
yang sesuai firman. Cium istri sesuai firman dong, sesuai firman. Mungkin istri kaget, tumben saya dicium gitu ya. Kalau dia bilang tumben berarti kita harus bertobat, berarti jarang untuk dicium gitu ya. Nah maksud saya saudara dikasih Tuhan, kembangkan tesnya sesuai firman. Kalau ada tuntunan yang agak aneh, yang tidak sesuai firman, sudah pasti itu bukan dari Tuhan. Tapi kalau sesuai firman soal berkati orang lain, sesuai firman kan berkati, kasih makan, sesuai firman. Ada baju di lemarimu yang ini, kasih sama dia misalnya, kamu sudah punya lebih. Sesuai firman, nah kembangkan yang gitu-gitu. Bapak Ibu dikasih Tuhan saudaraku ya. Maka kita akhirnya dituntun oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita selanjutnya pada hal-hal yang penting, hal-hal yang serius. Dan telinga kita peka untuk dengar maksud Tuhan. Yang terakhir saya kasih bagan ini. Bagan ini pernah saya kasih dalam judul pengajaran Holy Spirit is so real. Pernah ya. Ini, mengenal cara Roh Kudus bicara. Satu, harus berdasarkan firman. Kedua, bisa diberikan lewat hikmat dan pewahyuan. Ya, dapat tuntunan, dapat mimpi, dapat pewahyuan lah, pencerahan gitu ya. Yang ketiga, ada damai sejahtera untuk melakukannya. Ya. Kemudian ada pintu terbuka ya. Kalau pintu tertutup, ya berarti belum. Saya tergerak untuk berkati orang, untuk transfer misalnya. Tapi cari dia punya rekening, dia punya kontak, susah sekali untuk dicari. Berarti belum gitu ya. Tapi bukan berarti nggak dicari, tapi mungkin belum dan seterusnya. Jadi kalau pintu terbuka, ada damai sejahtera, dasarnya firman. Terus ada yang kelima, ada konfirmasi ya. Tiba-tiba ada orang yang berikan kita konfirmasi untuk sesuatu hal. Itu salah satu cara untuk mengenal Roh Kudus berbicara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya sudah selesai. Coba ingat, Holy Spirit consciousness. Kembangkan kesadaran nurani kita akan keberadaan Roh Kudus. Selesai ibadah ini, silahkan dimulai ya. Roh Kudus sudah nggak sabar mau menuntun saudara, mau bicara buat saudara, mau mencegah kita melakukan hal-hal bodoh dan menyelamatkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan. Saya percaya Roh Kudus akan tuntun banyak hal, melangkah ketemu orang, telepon siapa. Dalam hal itu pun saya percaya Roh Kudus akan meneguhkan kita, akan tolong kita, sudah dikasih Tuhan. Hubungi siapa dan seterusnya ya. Tapi tentunya waktu kita punya kebutuhan, terus kita mau butuh uang, hubungi siapa ya? Enggak sesuai firman misalnya ya kan. Hubungi Tuhan saja, jangan hubungi manusia gitu kan. Nah itu ada dasarnya. Kita enggak punya iman yang minta-minta, kita berharap pada Tuhan. Jadi memang enggak bisa kita mendengar suara Roh Kudus kalau kita enggak punya bekal firman. Firman harus menjadi basicnya dulu, baru kita mulai melangkah untuk mendengar. Hikmat pewahyuan kalau di luar firman, berarti bukan dari Tuhan. Dan seterusnya. Silakan saudara dikasih Tuhan, alami Roh Kudus yang menyatu dalam saudara. Dia ada di dalam kita, dia sangat nyata. Mari kembangkan kesadaran itu. Dia sedianya akan menolong saudara dan menuntun saudara. Tuhan Yesus berkati saudara. Puji Tuhan. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami benar-benar excited Tuhan, kami bergairah sekali karena kami diingatkan, disadarkan bahwa kami tidak pernah sendiri, kami tidak pernah harusnya sepi, kehilangan ide karena Roh Kudus ada di dalam kami. Kami mungkin kurang melibatkan, kurang melatih untuk belajar mendengar, kurang melatih untuk peka. Tuhan kami berdoa, kami berjanji, kami melatih kepekaan kami, kesan kami akan kehadiran-Mu yang selalu menyertai kami. Sekarang Tuhan untuk meneguhkan firman-Mu yang telah kami dengar dengan komitmen yang kami mau lakukan, kami memetraikan dengan perjamuan kudus lewat tubuh dan darah-Mu. Suci kuduskan roti dan anggur, hamba-hamba-Mu yang melayani di rumah masing-masing, kami mengalami persekutuan yang spesial dengan Engkau lewat tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Silakan siapkan roti dan anggur. Bapak Ibu yang sudah membagikannya silakan pegang rotinya. Dan mulai minggu ini saya membawa keluar roti dan anggur di depan pintu Rock Center. Tujuannya supaya pada saat di mana Rock Center terkunci, Anda tetap bisa ambil roti dan anggurnya. Dan jangan lupa ada hand sanitizer, cuci tangan dulu karena itu akan diambil oleh orang lain. Walaupun dibungkus juga sih, tertutup dengan bersih. Dan wadahnya kami akan selalu lap gitu ya. Dan tempat di depan Rock Center kan bukan traffic yang tinggi, jadi debu semua lebih kurang lah gitu ya.
Dan silahkan datang ke Rock Center untuk ambil paket perjamuan kudus. Anda pasti tidak akan dikecewakan. Kecuali datangnya jam 10 malam sampai jam 6 pagi, itu rolling door-nya ditutup gitu ya. Tapi di luar jam 10 malam sampai jam 6 pagi atau jam 7 pagi, maka setiap saat Anda bisa ambil karena Anda tidak perlu masuk ke Rock Center karena diletakkan di depan pintu kaca depan Rock Center. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita lakukan ini mengingat 3 hal. Mari kita ucapkan sama-sama, aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Amin, amin. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusiaku dan supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Mari angkat tinggi roti Anda, gereja. Bukankah roti perjanjian kita angkat tinggi, ucapkan syukur atasnya. Sesungguhnya ini persekutuan kita yang mahal dengan firman yang hidup, dengan tubuh dari Yesus Kristus. Amin. Makan dengan syukur. Alami persekutuan dengan Tuhan dalam nama Yesus. Dan saya percaya ketika roti jadi daging, maka firman menjadi daging, menyatu di dalam kita, menjadi tuntunan buat kita. Siapkan cawan saudara, pegang dengan tangan kanan, diangkat, tangan kiri pegang dada saudara sebagai tanda penyerahan. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, dipulihkan. Anda yang sakit, taruh iman kepada Tuhan, pandang Yesus. Dan lewat perjamuan dengan darahnya, kita terima kesembuhan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Kita terima dengan iman. Iman yang kita arahkan kepada Yesus. Gereja, bukankah cawan perjanjian kita angkat tinggi, ucapkan syukur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah yang menyembuhkan, memulihkan kita. Darah yang luar biasa hebat, darah Yesus Kristus. Amin. Minumlah dengan syukur di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan saudara. Haleluya, haleluya. Bapa, hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Dari titik ini Tuhan, kami mau belajar lagi mengembangkan kesadaran akan Roh Kudus. Tuhan yang Kau berikan sebagai penolong buat kami dan menyatu dalam kami. Akhirnya kami tidak akan pernah merasa sendiri. Kami punya teman setiap saat. Dan dengan kesadaran itu pula menjaga kami untuk kami menjaga hidup kami dari segala noda, dosa, kesalahan, kebodohan apapun. Kami melakukan karena kami mengasihi Engkau, tidak mau mengecewakan Engkau, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Bapa, terima kasih. Kami mau menikmati kehidupan kami di dalam Engkau, kehidupan yang sangat berbahagia, karena Engkau menjamin kehidupan kami tidak hanya di dunia ini saja, tapi dalam kekekalan. Sebab itu kami bersyukur. Bapa, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dan terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Kami mengucap syukur juga buat kesembuhan yang kami sudah terima dengan iman kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan segera selesai. Siapkan persembahan Bapak Ibu lewat gadget, karena kita akan berikan dengan QR Code. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan diri saudara yang sudah mulai mau ibadah onsite. Kita akan terus ibadah onsite sampai minggu-minggu berikutnya. Setiap hari Minggu dulu saja, jam 9 pagi dan jam 11 pagi. Ibadah kita mulai dilakukan 1 jam 15, 1 jam 20 menit kurang lebih ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kemarin karena Paskah ada penyerahan anak, baby-baby yang lahir di musim khusus diserahkan, luar biasa. Nah ibadah agak sedikit panjang. Nah mari kita siapkan persembahan kita dan kita angkat tinggi sama-sama. Kita berikan persembahan ini dengan sukacita. Bapa, kami berikan karena kami mengasihi Engkau. Kami berikan persembahan syukur ini karena kami percaya yang menabur pasti menuai. Tapi lebih dari itu Tuhan, kami percaya, kami memberi karena kami punya iman bahwa kami sudah diberkati Tuhan dengan kesehatan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Semua yang mengembalikan perpuluhan kami kembalikan dengan kesadaran bahwa kami belajar taat kepada Tuhan, dan kami belajar juga untuk melakukannya karena kami tahu kami harus ingatkan diri kami tidak semua kehidupan kami adalah milik kami. Kehidupan kami semuanya milik Tuhan, dan tanda kami dedikasikan hidup kami adalah kami kembalikan perpuluhan
harta yang kami miliki, yang kami dapat sepanjang minggu ini, sepanjang hidup kami Tuhan, di mana kami tahu Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga mau mengangkat tangan buat Jokowi untuk Satgas Covid, Satgas Pemulihan Ekonomi. Kami doakan supaya mereka ditolong Tuhan dengan hikmat, dengan gairah, dengan antusias, sehingga mereka tidak menjadi letih lesu di dalam berdedikasi menolong rakyat Indonesia pulih dari pandemi dan ekonomi. Tuhan, terima kasih. Kami doakan Polri dan aparat keamanan untuk bisa mengetahui, mengidentifikasi secara tuntas orang-orang yang mau melakukan teror, persepakatan gelap, rencana jahat. Kami berdoa dalam nama Yesus digagalkan, karena Engkau pakai aparat keamanan kami, diberikan hikmat yang luar biasa untuk bisa mengejar, dan tidak ada satupun yang tidak terungkap oleh karena pertolongan Tuhan. Kami ucapkan shalom buat Indonesia, shalom buat Balikpapan. Kami bersyukur untuk Balikpapan yang semakin pulih. Kami doakan wali kota kami supaya terus berjerih lelah. Kami doakan supaya beliau tetap bersemangat, tetap sehat, dan tim yang dipimpin oleh beliau juga mendukung, sehingga Balikpapan akan semakin pulih, masuk zona hijau, dan kami percaya kami akan melakukan kegiatan kami seperti sedia kala dalam kemurahan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, seluruh jemaat dalam pergumulan mereka masing-masing, Tuhan, pergumulan apapun, biarlah mereka melibatkan Roh Kudus, bersama-sama Roh Kudus menghadapinya, mendapatkan bimbingan, tuntunan Roh Kudus untuk apa yang harus mereka lakukan dan tidak mereka lakukan. Berdoa Tuhan supaya mereka tidak mengalami jalan buntu, tidak mengalami tekanan, kesedihan dan intimidasi. Mereka dimerdekakan, mereka menikmati pergumulan mereka, mereka menang di atasnya Tuhan. Walaupun rasa sakit, mereka bertumbuh dengan rasa sakit itu, dan mereka selesai karena mereka melakukan firman Tuhan. Tuhan, mereka yang sedang sakit disembuhkan oleh darah Yesus. Mungkin hari ini Tuhan, tanpa kami tahu ada yang terpapar COVID, terinfeksi, sembuh oleh darah Yesus Tuhan. Dan mereka pulih oleh kemurahan Tuhan, tidak ada gejala yang serius, dan bisa di PCR lagi dan negatif, dan mereka bebas dari virus COVID dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh pemimpin di gereja ini, gembala-gembala sel KK, kami doakan mereka punya hati untuk lebih lagi menggembalakan atau menjadi saudara rohani bagi anggota KK Komsel masing-masing. Para diaken, para pastors, para pengurus, tim keuangan, tim pujian penyembahan, Rocky, Roket Tuhan, biarlah kemurahan-Mu ada atas mereka. Mereka benar-benar berdedikasi untuk mengembangkan kerajaan sorga lewat gereja ini Tuhan. Dan aku mengucapkan blessing kepada para pemimpin, para koordinator, para pelayan Tuhan di gereja ini Tuhan. Tim multimedia Tuhan, sound system, anugerah-Mu untuk mereka yang terus melayani Tuhan di dalam bidang ini Tuhan. Dan biarlah Engkau terus memberkati pelayanan ini, sehingga pelayanan online ini menjangkau semakin banyak jiwa di seluruh penjuru dunia Tuhan, lewat YouTube ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan, aminkan dengan antusias. Anda sedang setuju dengan firman Tuhan, akan berkat yang diberikan kepada saudara. Sebab kehendak Tuhan buat kita semakin naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan ekor, keluar masuk kita diberkati Tuhan. Bahkan dengan penuh iman, kita kepalkan tangan, kita sedang mengucap kepada tangan ini, berkata bersama-sama, apa saja yang saya buat dengan tangan sini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini percaya berhasil, sehat dan beruntung. Dikasih Tuhan, para imam tumpang tangan di atas kepala anggota keluargamu, dan terimalah berkat imam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, beri kau kasih karunia. Hadapkan wajah kepadamu, terima shalom, damai sejahtera, limpahlah dalam pengharapan dan sukacita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari semua diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Amin, 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 amin. Baiklah, selamat bersukacita di dalam Tuhan dan berjalan bersama Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom, shalom.